Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Maya Safitri dari kelas 5B PAUD STAI Al-Hikmah. Tugas wawasan kurikulum kali ini saya akan membawakan materi yaitu konsep kurikulum dan komponen kurikulum. Yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman dalam proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya adalah konsep kurikulum. Secara umum, konsep kurikulum itu dapat dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu disusun dengan tujuan mencapai kompetensi tertentu yang diinginkan dan dicapai oleh siswa, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. 2. Isi pembelajaran. Isi kurikulum mencakup materi atau bahan ajar yang harus diajarkan selama satu periode pendidikan. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu kurikulum tidak hanya memuat apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara mengajarkannya. Ini mencakup metode dan strategi yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi. Oke, selanjutnya ada penilaian. Kurikulum juga mencakup sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang diajarkan. 2. Konteks dan relevansi, yaitu kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada. Komponen kurikulum yaitu terdiri dari komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa komponen utama dalam kurikulum adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merancang isi dan proses pembelajaran. Kedua, ada isi kurikulum atau materi pembelajaran. Di tahapan ini berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh siswa. Di dalam isi kurikulum ada juga susunan yang berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Ketiga, bahan ajar adalah sumber daya atau materi yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu siswa memahami isi kurikulum. Ini bisa merupakan buku teks, media digital, dan bahan lain yang relevan dengan topik yang diajarkan. 4. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang strategi yang digunakan oleh siswa atau pendidik dalam studi, diskusi, ceramah, kasus, proyek, dan permainan eduktif. Permainan eduktif atau metode lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, yaitu di sekolah dasar, menengah, dan tinggi, juga di pendidikan anak usia dini. Kurikulum memiliki penekanan dan fokus yang berbeda. Misalnya, kurikulum di sekolah dasar lebih menekankan pada pengembangan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan, sedangkan di tingkat menengah dan tinggi lebih difokuskan untuk kompetensi yang lebih mendalam sesuai dengan bidang studi. Dalam anak usia dini, kurikulum harus sesuai dengan usia dan isian dari materi. Kurikulum berbasis kompetensi. Banyak di negara termasuk Indonesia
kurikulum lebih banyak berfokus pada kompetensi. Artinya, kurikulum tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum berbasis kompetensi berfokus pada penguasaan kemampuan tertentu yang relevan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan sosial. Dengan demikian, kurikulum merupakan aspek fundamental dalam sistem pendidikan yang memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang relevan, bermutu, sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa dengan materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini Indonesia.